Merdeka, merdeka, merdeka. Hai, shalom anak-anak semua, di mana saja anak-anak berada. Ketika kita memasuki bulan Agustus pada setiap tahun, kita tentunya akan disibukkan dengan berbagai macam persiapan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tahun ini Indonesia berusia 76 tahun. Tapi masih ada yang kurang ya. Ternyata tahun ini juga kita tidak bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan beribadah secara langsung di gereja, mengadakan perlombaan-perlombaan yang setiap tahun selalu kita adakan. Tentu anak-anak rindu suasana 17 Agustus di mana kita mempersiapkan perlombaan-perlombaan. Ada yang masih ingat? Ya, ada lomba makan kerupuk, ada lomba lari kelereng, lari karung, panjat pinang, dan berbagai macam perlombaan. Tapi itu tidak akan membuat kita patah semangat. Kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Guru-guru rindu anak-anak untuk selalu bertemu sebenarnya muka dengan muka, tapi karena keadaan kita tidak bisa bertemu. Kita rindu mengadakan perlombaan, dan lebih lagi tentu anak-anak rindu menerima hadiah dari perlombaan-perlombaan itu. Semoga tahun depan kita bisa merayakan 17 Agustus Indonesia Merdeka di gereja secara langsung dengan mengadakan lebih meriah lagi. Ya, tetap semangat ya, tetap rajin belajar biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa selalu buat Indonesia diberkati Tuhan. Oke, sampai jumpa pada perayaan 17 Agustus tahun depan. Kita boleh merayakan bersama-sama. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pasti semuanya penuh dengan sukacita dan kerinduan untuk beribadah. Nah, sebelum kita beribadah adik-adik, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita beribadah. Yang pertama, kalau kita beribadah tidak boleh sambil bermain-main, main game atau bermain apa saja, tidak boleh ya adik-adik ya. Dan yang kedua, pada saat kita beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran. Dan yang ketiga adik-adik, pada saat kita beribadah tidak boleh sambil makan. Nah, sekarang kita fokus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti lewat ibadah kita pada saat ini, semua adik-adik diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang di rumah, mari kita siapkan hati kita. Semua berdiri, kunci tangan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami, sucikan hati dan pikiran kami, biar hati kami penuh sukacita untuk beribadah kepadamu. Kami akan mulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita segera akan mulaikan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Menyembahmu
3. Haleluya, 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 haleluya. Ya, kita baru saja merayakan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku ada.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar apa yang disampaikan sebentar dapat membuat kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak daripada-Mu. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau urapi agar apa yang Ia sampaikan benar-benar hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Halo shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Om Yusuf yang ganteng sekali. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Hari ini Om Yusuf akan membuka sebuah cerita bagi kita semua, baik adik-adik di rumah, adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu makna kemerdekaan. Apa?
makna kemerdekaan. Ya, tapi sebelum itu Om Yusuf akan membaca Alkitab, yaitu terdapat dalam Roma pasal 8. Ayo buka sama-sama. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Ya. Roma pasal 8 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Baik yang di rumah, baik di mana kita berada, semua sektor-sektor yang setia beribadah di rumah masing-masing. Dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, kita baca 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dan hukum maut. Ya, Om Yusuf baca sekali lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita ingat baru-baru kita memperingati apa untuk Indonesia? Hari kemerdekaan. Tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, tidak mudah untuk membuat Indonesia merdeka. Dibutuhkan perang. Opa-opa dulu, mungkin pahlawan-pahlawan dulu berperang untuk memenangkan Indonesia supaya Indonesia merdeka. Demikian dalam kehidupan setiap adik-adik yang di rumah. Dikatakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Mungkin selama ini dalam kehidupan adik-adik ada berbuat salah, berbuat dosa. Apa yang dimaksud membebaskan dari dosa? Kalau kita membaca, kita pernah membaca dalam Galatia pasal 5. Ya, kita lebih baik baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 dan 20 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata. Nah, ini yang mengikat kita. Ini yang membuat hidup adik-adik dibelenggu, dijajah oleh dosa. Yaitu perbuatan daging. Ya, telah nyata. Yang pertama apa? Ini di sini. Percabulan. Nah, percabulan. Terus kecemaran. Di mana kecemaran? Oh, di sini kecemaran. Ya. Terus hawa nafsu. Sebelah sini hawa nafsu. Ya. Terus penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa? Kita menyembah patung-patung, kita menyembah pohon-pohon, kita menyembah kuburan. Tidak boleh. Itu namanya penyembahan berhala yang mengikat hidup kita, yang mengikat adik-adik, sehingga adik-adik yang di rumah tidak bebas memuji Tuhan. Selanjutnya, sihir. Sihir. Kalau adik-adik suka nonton film dulu, ada film yang sihir-sihir pakai mantra-mantra, itu tidak boleh. Ya, sihir-sihir. Terus perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah tadi semua ini di sini ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Terus kepentingan diri sendiri. Kita mempunyai sesuatu, tidak pernah memberi kepada orang lain. Itu kepentingan diri sendiri. Terus perceraian. Di mana perceraian? Oh, di sini. Di bawahnya di sini perceraian. Roh pemecah. Nah, ini roh pemecah.
roh pemecah. Nah, kedengkian. Kita dengki kepada teman-teman, tidak boleh. Terus kemabukan. Kemabukan di mana kemabukan? Oh, di sini ini kemabukan. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini yang membuat adik-adik tidak bisa merdeka. Tidak bisa bebas untuk memuji Tuhan, tidak bisa bebas untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba membuka dalam Efesus pasal 6. Kita harus menggunakan selengkap senjata Allah untuk melawan roh kedagingan tadi. Ini semua ini kita harus lawan. Ya, yaitu Galatia pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya adik-adik yang di rumah yang masih terikat dosa tadi dalam Galatia, kita dibebaskan oleh Allah. Kenapa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kamu adik-adik dapat melawan roh-roh daging tadi. Ya, kalau masih ada roh iri hati, nah, siapa di sini iri hati? Siapa di sini suka marah? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat merdeka. Amin. Siapa di sini ingin merdeka? Angkat tangan. Ayo, sektor Daniel, sektor Daud, Timotius, Esther, ingin merdeka? Ingin merdeka semua? Merdeka, katakan merdeka. Dan akhirnya adik-adik, kita setelah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6 itu, kalau adik-adik baca, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis, tipu muslihat roh-roh kedagingan. Amin. Adik-adik yang di rumah dapat merdeka kalau kita menggunakan selengkap senjata Allah. Haleluya. Nah, sehingga dalam Roma kita baca, ini Roma pasal 3, 2 Korintus maksudnya Om Yusuf, 2 Korintus pasal 3. Nah, ini 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, ya, katakan, sebab Tuhan adalah roh, ya, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka. Amin. Di mana ada roh Allah dalam kehidupan adik-adik yang di rumah semua, kalau kita ada roh Allah, kita merdeka. Kita terbebas dari segala dosa. Kita terbebas dari belenggu dosa yang mengikat hidup adik-adik yang di rumah. Dan selanjutnya dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes, kita baca pasal 8 ayat terakhir. Untuk adik-adik harus ingat, harus adik-adik hafal ayat ini, harus adik-adik tanamkan dalam hati kita masing-masing supaya kita merdeka. Amin. Ingin merdeka? Baca semua Yohanes pasal 8 ayat 38. Ya, semua baca. Berdiri semua. Baca sama-sama. Kenapa masih duduk? Berdiri. Ayo berdiri. Yohanes pasal 8 ayat 36. Ya. Ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi
apabila anak itu memerdekakan kamu, tunjuk diri kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan saya, tunjuk saya, kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau Yesus memerdekakan hidup kita, kita tidak lagi berbuat dosa, tapi benar-benar merdeka dalam kehidupan kita seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia benar-benar merdeka. 17 Agustus tahun 45 merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Gitu? Kita merdeka. Kalau Indonesia saja bisa merdeka, apalagi kehidupan adik-adik. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik yang di rumah masing-masing, kita benar-benar merdeka. Ayo katakan, berdiri semua, katakan merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian KASIH. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Kita akan berdoa untuk ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, ibadah kami Engkau sudah memberkatinya dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini, baik yang di rumah masing-masing, baik mereka di mana berada Tuhan, Engkau akan memberkati semua Tuhan. Engkau juga akan memberkati guru-guru yang hari ini sudah melayani Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Kami yakin percaya Tuhan, setiap ibadah kami, nama Tuhan dipuji dan besarkan. Kami akan percaya juga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, anak-anak yang di rumah, supaya mereka Tuhan terbebas dan mereka memuliakan dan mengagungkan nama-Mu.
Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Tuhan memberkati. Tepuk tangan semua.